lanjut saja ya di pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 27. Ini sudah hampir setengah 10. Dari Bapak Adi Suryantoro dari Jakarta Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada pertanyaan Ustadz. 1. Bagaimana hukum penyedia layanan pembayaran cicilan atau kredit di beberapa finance seperti yang ada di sini, mobilpulsa.com, dan ada biaya administrasinya, dan bagaimana juga penyedia layanan top up e-money dan ada biaya administrasi, Ustadz. Pertanyaan kedua, apa hukumnya bekerja sebagai programmer di bidang fintech atau perbankan atau perkreditan, Ustadz? Di mana saat ini perusahaan seperti ini tidak ada yang murni syariah. Monggo, Ustadz. Yang pertama, ini saya belum sempat ngecek ya di situsnya itu faktanya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Monggo. Pak atau Mas Adi Suryantoro. Dari Bapak Adi Suryantoro, jika ada itu detailnya. Beberapa finance ya. Itu maksudnya itu contohnya apa? Apakah itu jual beli mobil atau motor atau elektronik atau apa gitu yang dijual belikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Sebenarnya ini terkait waktu itu pernah Ustaz menjelaskan bahwa misalnya e-money gitu kita top up, nah itu kan sedangkan e-money itu juga jadinya uang ya, bisa dibelikan banyak macam hal gitu, tidak seperti apa pulsa yang kemudian hanya satu gitu. Nah di sini sebenarnya di mobile pulsa ini banyak sekali Ustaz, ada jual pulsanya, pembayaran kredit gitu ya, mau dia penyedia jasa layanan pembayaran kredit lah begitu Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, menggunakan ini nih boleh atau tidak, misalnya kita buka usaha gitu menggunakan layanan mobile pulsa ini untuk membantu pembayaran kredit gitu. Nah gitu Ustaz. Mungkin yang juga misalnya kita penyedia layanan untuk top up e-money gitu, mau dia link aja atau apapun itu. Nah di situ ada administrasinya. Padahal kan sesama uang biasanya yang pernah saya dengar dari pelajar itu harus sama gitu, tidak boleh ada selisihnya. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya, saya masih belum menangkap faktanya ya. Mungkin untuk sementara ditunda dulu kali ya. Jadi untuk kita dalami dulu. Baik Ustaz. Oke, baik, ditunda dulu. Barangkali mungkin pertanyaan kedua apakah ditunda juga? Ya, kalau nomor 2 itu programmer itu tergantung program dia memprogram apa gitu ya, karena programmer itu dia kalau dia membuat program yang mendukung transaksi yang diharamkan, berarti dia menjadi wasilah kepada yang haram. Karena misalnya perbankan dia menerapkan sistem bunga, itu kan cara perhitungan bunga itu kan ada rumusnya. Apakah bunga tunggal, apakah bunga majemuk, ya itu kan ada rumus-rumus matematika. Nah, itu kalau seorang programmer dia membuat program penghitungan bunga, ya berarti dia bekerja mendukung sesuatu yang haram. Ini tidak boleh. Ya, jadi itu sangat tergantung pada program yang dia buat. Tetapi kalau programnya itu program yang sifatnya untuk melayani kepentingan-kepentingan yang dibolehkan syariah, tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan, ya boleh. Misalnya program penggajian, misalnya dengan sistem payroll, dia sekedar membuatkan alurnya, ya. Ya, kalau seperti itu kan boleh. Jadi programmer ini bisa haram, bisa boleh, tergantung tujuan itu dari suatu program itu apa. Karena di fintech atau perbankan atau perkreditan itu kan banyak programnya. Jadi ini bisa boleh, bisa nggak boleh. Ya tergantung programnya itu untuk yang haram atau untuk yang halal gitu ya. Saya kira itu jawabannya seperti itu. Ya, barangkali sudah cukup jelas ya dari jawaban dari Kiai, Pak Adi. Ya baik Ustaz, syukur Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan 28. Ini sudah setengah 10, mungkin satu